untuk Kau urapi pada kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya saat kami menyenangkan hati-Mu, Engkau menjangkau kami dari tempat yang maha tinggi. Ampuni setiap apa yang kami lakukan Tuhan, dan kami percaya hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya Dia tetap dahsyat, sama-sama katakan amin. Sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama masuk lebih dalam. Katakan, Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa. Berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya.
selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Mari sekali lagi sama-sama katakan puji dan sembah. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Mari sekali lagi katakan puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja, raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mari sembah. Kami tahu kami sah, kami menyembah, kami tidak mau main-main Tuhan. Kami mau beri kami yang terbaik. Engkau yang bisa berkuasa, rohani saudaraku sembah. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kami bersamamu hanya dengan menyembahmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu sembah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat
Kami bersujud menyembah Allah yang kami sembah. Engkau hadiri dalam kehidupan kami. Dan kami tahu saat Engkau hadir, semuanya akan baik-baik saja. Kami tahu Engkau yang memelihara kami, memberikan napas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Walau ku dalam lembah kegelapan, hatiku takut bahaya. Kau menggendong tanganku, Engkaulah penghiburku. Kami sembah, kami percaya Kau hadir Tuhan. Kami percaya Kau nyata di dalam kehidupan. Walau ku dalam lembah kegelapan, hatiku tak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku. Katakan kasih karunia. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Walau ku dalam lembah kegelapan, hatiku Tuhan, hatiku tak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkau penghibur, kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu, katakan pujian ini dari dalam hati. Walau ku dalam lembah kegelapan, hatiku Tuhan, hatiku tak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam hadiratmu, menyembahmu selamanya. Mari sama-sama katakan menyembahmu Tuhan, menyembahmu selamanya. Menyembahmu selamanya. Kami persilakan Pak Lukas, silakan.
Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa hari ini Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami berikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Kau berikan sukacita damai sejahtera untuk setiap kami dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi dengan sukacita. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita memujikan Tuhan, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya, sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari semuanya mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang membawa kami sukacita lebih lagi. Kami mengucap syukur Tuhan, biar setiap kami sebelum kami masuk firman Tuhan, kami undang Roh Kudus masuk hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Allah-Mu Tuhan tidak terbatasi oleh jarak waktu apapun Tuhan. Siap kami Tuhan. Kami mengalami hadirat-Mu lebih lagi. Lawat siap hati kami Tuhan. Orama syakala bala 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 bala. Shikara bala 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 bala. Narapa syakala bala 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 bala. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan siap hati kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan sekali lagi mengalirlah sekarang mengalirlah di tempat ini mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi dari awal dengan segenap hati bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa haus akan Engkau. Kami rindu selalu Kau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pulihkan siap hati kami Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini ya Tuhan, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku, sembuhkanku, sembuhkan, selamatkanku, selamatkanku. Mari sembah, 1 menit saja kita menyembah Roh Allah. Biarkan Roh Kudus yang bekerja hari ini. Mengalir Roh Kudus 1 menit saja. Mengalirlah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Urapi siap hati kami lebih lagi Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus bekerja atas siap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, buka telinga hati kami Tuhan. Supaya apa yang kami dengar firman-Mu hari ini Tuhan, semuanya berasal dari perkataan-Mu Tuhan. Semuanya berasal dari hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan lebih lagi
dan menjadi berkat. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu buat kita semua. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali meskipun tidak lewat tatap muka, tapi kita percaya melihat wajah-wajah Anda semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Biar penyertaan perlindungan Tuhan sampai di akhir bulan Oktober ini tetap ada dan nyata atas kita semua. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu kesaksian, Bapak Ibu, mungkin ada kesaksian ketika Anda ikut ibadah Zoom selama ini, Anda boleh share ke saya dan nanti saya akan carikan timing yang tepat untuk Anda bisa bersaksi. Malam hari ini, Cik Sofi akan bersaksi bagi kita. Silakan Cik Sofi, saya serahkan waktunya. Shalom semua. Ya, Saya shalom. mau kesaksian sebentar apa yang saya alami belum lama ini. Kira-kira sebulan yang lalu, hari Minggu waktu itu, saya dapat WA dari orang yang nggak dikenal. Jadi orang ini WA ke saya dan nomornya dia itu hanya berupa angka. Berarti kan orang yang namanya nggak ada di kontak saya kan. Nah, saya baca WA-nya. Ternyata WA-nya dia tuh nawarin promo cashback dari bank. Nah, saya cuma mikir, ini paling cuma penipuan, saya loh yang nggak kenal. Tiba-tiba kok dapat tawaran seperti itu. Nah, terus itu siang harinya. Di hari Minggu siangnya, nah terus sore harinya, tiba-tiba satpam perumahan di tempat saya itu datang ngasih tagihan PBB. Karena memang ya kita belum bayar PBB sih. Karena ya gimana ya, karena COVID ini kan pasti banyak orang itu juga terdampak secara finansial ya. Dan saya yakin bukan saja saya sendiri. Kita semua juga pasti secara finansial itu terdampak karena COVID ini. Dan memang kita PBB belum bayar sih memang. Nah, terus setelah saya dapat tagihan PBB dari satpam, nah satpamnya bilang, Bu, ini ada tagihan PBB, kalau bayar dalam waktu dekat ini nggak kena denda. Nah, terus saya ingat loh, tadi siang kan saya dapat WA nih, WA dari orang yang nggak dikenal itu yang intinya itu nawarin promo dapat cashback. Nah, saya coba mikir, waduh, kalau seandainya orang itu nggak bohong, maksudnya dalam artian tawarannya dia ini beneran, kan lumayan duitnya bisa buat nambahin bayar PBB. Nah, terus saya coba cari info sama kenalan sama teman yang juga kerja di bank itu, dan memang mereka bilang mungkin itu promo dari bank pusat mungkin ya, karena kalau di cabang itu nggak ada promo itu. Nah, saya kan mikir ya antara percaya dan enggak, beneran tak ini. Pas nanti katakanlah saya ikut promo, uang saya masuk, terus tiba-tiba hilang ya sayang kan kalau seandainya itu penipuan misalnya. Terus akhirnya saya mikir kan, Tuhan ini gimana ya sebaiknya, saya ikut apa enggak ya. Terus akhirnya saya berpikir, saya coba sih tak panggil orangnya ke sini, tak teleponi. Terus ternyata si orang ini bilang loh, itu loh, aku dulu kan pernah waktu di BCA, pernah nawari Cece minta nomor HP-nya Cece. Nah, saya sendiri tuh nggak ingat kalau pernah ada marketing bank yang memang minta nomor HP saya. Dan orang ini bilang, dia memang pernah minta HP saya, cuma waktu itu dia kerjanya di BCA, sekarang sudah pindah ke bank lain. Dan kebetulan di bank tempat kerjanya dia ini ada promo dapat cashback sekian. Nah, terus akhirnya saya panggilkan dia ke rumah. Terus saya nyoba ikut program di banknya dia ini. Nah, ternyata beneran dalam artian memang bukan penipuan, sungguhan dapat cashback. Jadi saya dapat cashback, udah cair cashbacknya,
dan bisa saya pakai buat tambahan untuk bayar PBB. Jadi saya benar-benar bersyukur, kok pas di hari yang sama ada tagihan datang, di hari yang sama tiba-tiba kok seperti Tuhan tuh kirimkan orang ini untuk nawarin saya. Padahal saya tuh nggak minta dan bahkan nggak ingat orang ini sama sekali. Tapi kok bisa timingnya itu pas. Saya benar-benar bersyukur Tuhan itu membantu saya meringankan beban saya secara finansial. Dan saya benar-benar merasakan ikut di PD Harvest Blessing ini selama bertahun-tahun ini benar-benar banyak hal-hal yang Tuhan itu ubahkan dalam hidup saya. Mulai dari pengertian saya, mulai dari banyak hal pokoknya, dan banyak sekali berkat Tuhan yang saya itu dapat selama ini itu benar-benar Tuhan itu sangat sangat menolong saya, meringankan beban saya, mempermudah segala sesuatu kesulitan yang saya alami. Ya, itu aja, sekian kesaksian dari saya. Semoga memberkati dan memberi kekuatan untuk yang lain. Amin. Ya, terima kasih Cik Sofi, kesaksiannya yang luar biasa, menguatkan dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini saya diberikan beban untuk menyampaikan firman Tuhan. Anda yang sudah dapat WA, di sana dikatakan kita ini diminta untuk bisa cakap menanggung setiap beban dalam kehidupan kita. Kita tahu pandemi COVID ini belum berakhir. COVID-nya sudah mereda, tetapi keadaan ekonomi sekarang yang berdampak, ya, sangat-sangat berdampak keadaan ekonominya. Di bidang finansial banyak orang yang sudah banyak yang mengeluh. Saya ketemu dengan beberapa teman yang juga bekerja di perbankan, mereka juga katakan bahwa penurunan grafik daripada omset bank yang dia kerjakan itu drastis sekali ya. Jadi kelihatannya bank itu rame tapi tidak ada cash flow yang mengalir karena ada banyak orang yang tersendat di sana. Ada satu ayat yang sering kita ingat, ayat ini berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13, ayat yang umum, yang malam hari ini sering memberkati kita semua di saat-saat kita menghadapi pergumulan, tantangan. Ayat ini sekali lagi berkata segala perkara. Artinya everything, semuanya, all, saudaraku ya. Baik keadaan sakit penyakit, baik keadaan ekonomi kita, baik keadaan masa depan kita, Rasul Paulus berkata segala perkara. Berarti semuanya itu harus bisa ditanggung bersama dengan Tuhan, bukan dengan diri kita sendiri. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Bahkan Rasul Paulus sendiri ketika menulis surat Filipi ini, dia sedang ada di penjara. Dan di saat-saat kesulitan ini, Rasul Paulus mendapat ilham daripada Roh Kudus kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Ayo, ayat ini mengajar kepada kita semua supaya kita ini semakin hari lepas hari kita boleh tetap beriman. Kita sekali lagi tidak perlu takut dengan banyak tekanan di kiri dan kanan kita. Saya mau katakan buat saudara, masalah beban yang saudara dan saya alami, saudaraku ya, tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, kalau kita boleh tetap kuat, percayalah malam hari ini bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata semua karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, berapa banyak ketika kita masa pandemi ini banyak orang-orang yang berat badannya itu naik, makanya banyak orang yang gemuk karena stay at home, banyak yang tidur di rumah, makan tidur, lihat TV, saudaraku ya. Terus seperti itu, makanya semakin gemuk badannya. Jangan menghina orang gemuk, saudaraku ya. Orang gemuk itu dosanya lebih sedikit, saudaraku ya. Kenapa? Karena kalau orang gemuk jadi maling, mudah ketangkep. Karena nggak bisa lari, saudaraku ya. Orang gemuk itu selalu memberi apa?
kesejukan karena gemuk badannya ya. Selalu ditempeli orang, saudaraku ya. Bagi orang yang kepanasan, hawa panas Surabaya ini sekarang semakin serius, mendekati 38 sampai 39 derajat Celcius, saudaraku ya. Kalau kita turun dari mobil orang gemuk, selalu dibilang apa? Wah, itu pasti bosnya. Orang yang kurus pasti siapa? Supirnya, saudaraku ya. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seharusnya kita ini beriman, tidak ada beban apapun yang tidak bisa kita tanggung. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita supaya kita ini tidak lari. Menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan, percayalah, dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Lah, yang menjadi pertanyaan banyak anak Tuhan yang sampai hari ini masih sedih. Masih banyak yang berputus asa. Masih banyak yang depresi. Sebab apa? Mereka tidak tahu menanggung beban hidupnya. Makanya malam hari ini kita membahas firman Tuhan, yaitu dengan judul kita ini harus bisa cakap menanggung beban hidup dalam kehidupan kita. Makanya Paulus katakan hal yang pertama yang perlu kita renungkan, apa yang perlu kita tanggalkan dalam hidup ini, supaya kita ini bisa cakap menanggung segala beban dalam hidup kita. Dikatakan yang pertama, tanggalkan beban yang harus ditanggalkan. Ini Bapak Ibu penting sekali. Ibrani 12 ayat yang pertama berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan minta malam hari ini bagi kita semua, supaya kita menanggalkan beban yang harus kita tanggalkan. Beban apa saja? Tadi Ibrani berkata beban dosa di hidup ini yang merintangi kita. Kalau masih ada dalam hidup kita, ayo jangan dipikul. Tanggalkan itu, segala dosa yang menghalangi dan merintangi perjalanan iman kita kepada Tuhan. Banyak orang yang mau cinta Tuhan tapi tidak mau meninggalkan dosa. Tuhan itu sekali lagi penuh anugerah. Dia memberikan kepada saudara dan saya sebuah keselamatan. Dikatakan di surat Injil pada seorang wanita yang berzina dan dia siap untuk dirajam batu sampai mati karena ketahuan sedang berzina dengan pria lain. Dan ketika Yesus ada di sana, Yesus pun berkata, aku tidak akan menghukum kamu. Tapi pergilah dari sini dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang selama 38 tahun dia lumpuh. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, dia berkata, jadilah sembuh. Pergilah dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Ternyata dosa ini menghambat perjalanan iman kita. Sekali lagi menghambat perjalanan iman kita. Kalau dosa Anda itu makin kuat, maka Anda makin jarang untuk suka berdoa. Kalau dosa Anda makin banyak, maka Anda paling susah untuk menghubungi Tuhan. Kenapa? Karena dosa ini yang menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Tuhan. Ada seorang pemabuk, ketika mau dibaptis, ada seorang pemabuk, namanya Anton. Ketika dibaptis, Anton berganti menjadi Andreas, saudaraku ya. Dan waktu sampai rumah, saudaraku ya, dia cari botol hitam, saudaraku, dan dia masuk ke kamar mandi. Dan botol hitam itu adalah bir, saudaraku ya. Dan bir itu dia katakan, bir, sekarang aku baptis kamu menjadi air putih, saudaraku ya. Kenapa? Ada banyak orang yang sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis,
sudah terima Roh Kudus, tapi masih suka berdosa. Nah, inilah yang menjadi beban dalam hidup kita. Kita kadang-kadang membenarkan diri kita. Ada beberapa konseling kepada saya, saudaraku ya, ibu-ibu yang banyak simpan kecewa, banyak simpan pahit, banyak simpan kemarahan. Ini ibaratnya orang yang minum racun maut, tapi dia berharap orang lain yang mati. Tidak bisa. Sebab itu dosa ada dalam pundak kita. Itu yang akan jadi beban dalam hidup kita. Ayo, itu yang saudara dan saya harus perenungkan pada kesempatan malam hari ini. Tanggalkan segala kemarahan, kekecewaan, kepahitan, kebencian dalam hidup kita. Kita ibaratnya makan, kita tidak nikmat, saudaraku ya. Sedangkan yang kita benci, orangnya itu makan dengan enak, tidur dengan kita tidur tidak bisa nyenyak. Orang yang kita benci, tidurnya sampai ngorok-ngorok, saudaraku ya. Kenapa? Karena kita pikul beban. Itu yang namanya dosa. Jadi saudara dan kita semua, hal yang pertama yang firman Tuhan minta supaya kita cakap menanggung beban, yaitu tanggalkan beban yang harus ditanggalkan. Yang kedua, serahkan beban yang harus diserahkan. Matius 11 ayat 28, ayat yang umum itu berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tujuan daripada ayat ini buat kita semua, yaitu apa? Ketika saudara dan kita semua ada beban dalam hidup ini, Tuhan minta itu diserahkan. Saudaraku ya, sekali lagi saya ulang, diserahkan. Bukan dipegangi, bukan dititipkan, tapi diserahkan. Tuhan janji apa? Memberi kelegaan dan kesegaran. Itu janji Tuhan. Karena ada banyak orang yang sekali lagi masih memikul bebannya. Nggak pernah diserahkan kepada Tuhan. Makanya kita bisa sampai stres. Kita sampai depresi. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Ayo, saya mau katakan dari tempat ini, jangan kita pikul sendiri. Kalau Anda pikul sendiri, Anda akan lelah, Anda akan capek, dan Anda tidak bisa terima apa-apa yang datangnya dari Tuhan. Saya kasih contoh. Saya pegang botol, saudaraku ya. Agak ngeblur sedikit ya. Saya jauhkan sedikit. Nah, saya pegang botol. Botol ini, Anda kalau saya tanya, berat atau ringan? Jawabnya pasti ringan. Karena botol ini hanya berisi sekian cc liter, saudaraku ya. Tapi kalau botol ini saya pegang terus seperti ini dan saya angkat terus seperti ini selama 1 jam, apa yang terjadi? Tangan saya akan capek, tangan saya akan sakit, tangan saya akan kemeng. Dan botol ini yang berisi air ini, kalau saya pegang selama 1 hari, apa yang terjadi? Wow, akan menjadi sangat berat. Kalau saya pegang terus selama 1 minggu, apa yang terjadi? Maka saya pasti akan masuk rumah sakit. Kenapa? Karena tangan saya, urat-urat saya akan mengalami sesuatu yang tidak beres. Berapa banyak orang Kristen itu juga seperti ini. Dikatakan sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara kamu. Makanya serahkan. Artinya serahkan adalah apa? Ditaruh. Jangan digandoli. Jangan dipegang. Jangan dititipkan, saudaraku ya. Jangan juga dilemparkan, tapi serahkan. Ketika kita menyerahkan kepada tangan Tuhan, sejak kita serahkan kepada tangan Tuhan berarti bukan menjadi tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab Tuhan. Dan Tuhan berkata, Lukas 1 ayat 37, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serahkan, maka semuanya akan beres di dalam Tuhan. Tuhan berkata sekali lagi, jangan dititipkan, tapi diserahkan kepada Tuhan.
Tuhan, saudaraku ya. Firman Tuhan yang ketiga berkata demikian, gimana kita bisa cakap menanggung beban hidup ini? Nah, ada ayatnya berkata demikian, terimalah beban yang harus diterima. Matius pasal 11 ayat 29 dan 30 berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun menjadi ringan. Bapak Ibu, banyak orang yang terkadang saya jumpai tidak mau menerima beban yang harus diterima. Apa maksudnya saudaraku ya? Respon kita, sebuah tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang jemaat, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, apapun, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bos, ayo, saudara dan saya harus pegang itu sebagai tanggung jawab dalam hidup kita. Jangan pernah lari dari beban yang namanya tanggung jawab. Dikatakan tadi, beban itu akan jadi enak dan ringan. Kenapa ada banyak orang yang mengeluh? Karena seringkali kita tidak belajar kepada Tuhan Yesus. Ayat tadi dengan jelas berkata, aku belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mengalami ketenangan. Jangan kita pikul beban kita sendiri. Jadikan Tuhan itu sebagai partner. Kita harus percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bela keadaan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih ringan. Dikatakan tadi hatimu akan jadi lemah lembut. Tanah yang lemah lembut itu sekali lagi mudah dibentuk. Tapi tanah yang keras sulit untuk dibentuk, saudaraku ya. Dikatakan ketika kita mengalami beban itu, kita jangan sekali lagi jaim, saudaraku ya. Jangan kita jaga image. Saya malu, Pak. Ya, menyerahkan beban saya, menjadikan partner saya kepada Tuhan, ya. Dikatakan sekali lagi, belajarlah kita ini rendah hati. Kalau kita rendah hati, percayalah, hidup kita akan jadi benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita kadang-kadang sulit untuk bisa rendah hati? Saya ketemu banyak orang yang ketika diproses oleh Tuhan, mereka tidak bisa rendah hati. Dan mereka selalu berkata, muka saya mau ditaruh di mana, Pak? Loh, saya ini bingung. Masa muka bisa pindah-pindah, saudaraku ya? Muka akan tetap ada di depan, tidak mungkin ke samping, ke kiri, maupun ke kanan. Jiwa saudara dikatakan akan mengalami ketenangan. Yang lain boleh takut. Ketika menghadapi badai kehidupan ini, Yesus justru tertidur. Ketika ada banyak badai di tengah laut, di tengah badai dia bisa tenang dan enjoy. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa harinya belum berakhir. Waktunya belum sampai karena dia akan mati di kayu salib. Bukan mati di kapal yang ada badainya sampai saat itu, saudaraku ya. Makanya saudara dan saya harus cakap menanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan minta. Hal yang ketiga, ya, yang keempat, gimana kita bisa cakap menanggung beban hidup? Nah, ini juga yang penting. Hindarilah beban yang harus dihindari. 2 Samuel berkata demikian, pasal yang ke-15, ayat yang ke-32. Ketika Daud sampai ke puncak, di tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai. Orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Di ayat 33, berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Bapak Ibu, saudara harus belajar menghindari beban yang harus dihindari. Daud ini orang yang cerdas. Ketika dia lari dari anaknya Absalom, Daud
menghindari satu pertumpahan darah, di sana tiba-tiba Husai ini datang. Dan Husai ini menentang dan minta supaya Daud itu berani melawan yang namanya Absalom. Tapi di situ Daud menegur dan menilai, jangan ikut saya, engkau malah jadi beban. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi Daud pada saat itu ada dalam masa pelarian, bukan pada masa liburan. Husai diusir, saudaraku, ya, supaya tidak jadi ikut. Tuhan pakai Husai akhirnya menjadi penasehat Absalom. Ada beban dalam hidup kita karena satu kehendak Tuhan. Saudara harus pikul itu sekian waktu. Tapi ada beban dalam hidup kita yang sekali lagi karena kebodohan kita. Ada orang yang sudah tahu punya sakit darah tinggi, kolesterol, saudaraku, ya, asam urat, ya. Semuanya itu bahaya. Tapi ketika mereka makan sesuatu tidak pernah menjaga, makan sebanyak-banyaknya. Dan minum anggur atau minum alkohol seenaknya sendiri. Dan dia berkata dalam nama Yesus, darah Yesus lebih tinggi daripada alkohol. Waduh, pansui saudaraku, ya. Stroke akhirnya. Nah, ini karena beban dari Tuhan atau karena kebodohan. Kita sendiri yang bisa jawab. Makanya orang yang cerdas menghindari beban yang harus dihindari. Beban atau sebuah kebodohan, Anda harus bisa mengerti. Ada wanita yang cinta kepada seorang pria, padahal pria ini sudah tahu ringan tangan. Saudaraku, ya, sudah diperingatkan beberapa orang, tapi karena cinta, saudaraku, ya, makanya love is blind, saudaraku, ya. Cinta itu buta, katanya. Sesungguhnya cinta itu bukan buta, tapi cinta itu melihat, ya. Cinta itu bahasa Jawanya mendelik, saudaraku, ya. Nah, wanita ini ketika setelah menikah, saudaraku, ya, akhirnya hancurlah rumah tangganya. Karena memang si pria sudah melakukan hal-hal yang tidak benar sebelum menikah. Katanya nanti setelah menikah mau dibawa ke gereja, mau dibawa untuk percaya kepada Yesus. Justru kejahatannya makin parah, saudaraku, ya. Sekali lagi saya ulang, cinta itu buta. Tapi sesungguhnya cinta itu adalah membuka mata, melek, saudaraku, ya. Buka mata kita lebar-lebar. Selidiki siapakah pria, wanita yang ada yang mau kita nikahi, saudaraku, ya. Orang dulu itu katakan cek yang namanya 3B, bibit, bobot, bebet, saudaraku, ya. Itu semua sangat penting. Kadang-kadang kita terlalu cinta, akhirnya kita tidak sadar, ternyata saudara-saudaranya, dia 6 saudara, 5 saudaranya itu gila. Nah, nanti keturunan kita kalau ada yang gila jangan salahkan Tuhan. Ya, kelihatannya ganteng, kelihatannya pakai mobil mewah, datang ke rumah Anda tidak pernah cek. Ternyata ketika menikah, hutangnya miliaran di luar. Ini satu beban dari Tuhan atau satu kebodohan. Makanya sebelum kita menikah, buka mata kita lebar-lebar. Tapi setelah kita menikah, tutup mata kita rapat-rapat, saudaraku, ya. Hindarilah beban yang harus dihindari. Berhati-hatilah dengan keadaan di sekitar kita. Ada sebuah cerita, ada arisan, ibu-ibu sedang berkumpul. Dan 3 orang ibu ini lagi ngomong-ngomong. Satu orang ibu ini berkata, wah, puji Tuhan, suami saya itu hebat. Dia beli 1 dos Indomie, dan dibuka ternyata ada undian hadiah mobil. 1 Avanza. Waduh, dia bersorak-sorai. Tuhan itu luar biasa. Ibu yang kedua bilang bahwa capek deh. Dia bilang gitu, loh, Bu, kenapa kok capek? Iya, suami saya bulan lalu beli mobil, disuruh ngambil door prize. Dia ambil door prize, ternyata door prize-nya dibuka. Isinya apa? 1 dus
hadiah Indomie, saudaraku ya. Hah, kelihatannya lucu. Dan ibu yang ketiga ini lebih fatal lagi. Kalian itu hebat-hebat masihan, dia bilang gitu. Tapi saya ini adalah orang yang paling susah. Loh, kok bisa paling susah? Anda kan naik mobil. Iya, suami saya 2 bulan lalu beli mobil. Tapi setelah beli mobil, saya setiap hari makan Indomie. Makanya Indomie itu pakai sebuah slogan, Indomie seleraku. Haleluya. Kenapa? Ada banyak orang yang sekali lagi tidak cerdas. Tuhan minta Anda dan kita semua ada dalam Tuhan. Jangan kita sekali lagi mengharapkan Tuhan itu membalik keadaan, tidak segampang apa yang kita ucapkan. Anda diminta untuk cerdas, belajar menghindari beban yang harus dihindari. Yang terakhir, kalau dengar yang terakhir ini biasanya paling suka, saudaraku ya. Gimana kita bisa cakap menanggung beban hidup ini? Belajar yang terakhir, sharingkan beban yang harus di-sharingkan. Galatia 6 ayat yang kedua, ayat yang terakhir berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dikatakan sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara diminta pada kesempatan malam hari ini, bertolong-tolonglah. Artinya adalah apa? Kita ini tidak bisa pikul sendiri. Ada beban yang bisa kita pikul, ada beban yang tidak bisa kita pikul sendiri. Jangan kita menjadi superhero atau superwoman, saudaraku ya. Tapi Anda harus jadi super team. Makanya Harvest Blessing ini Tuhan pakai supaya jemaatnya, orang-orang yang ikut di dalamnya bisa saling share satu dengan yang lain. Makanya Anda yang belum bergabung di grup, Anda bisa tulis nomor HP Anda di chat sana, Anda bisa nanti saya masukkan di grup Harvest Blessing Zoom. Kan di situ Anda bisa bisa share satu dengan yang lain. Anda bisa WA ke istri saya atau kepada saya atau kepada para pendoa, saudaraku ya. Makanya sekali lagi kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi Superman atau Superwoman. Bukan untuk menyendiri, tapi kita dipanggil untuk membentuk sebuah komunitas. Makanya saya sudah himbau berkali-kali. Ikut doa malam. Kenapa doa malam itu penting? Karena doa malam itu sebuah tudung Tuhan yang Tuhan siapkan. Ketika Anda mau beribadah raya di hari Rebu, seperti malam hari ini, Anda sudah punya persiapan yang matang. Setiap Senin kita digemburkan dengan pujian dan penyembahan, maka di situ Anda bawa sebuah atmosfer roh. Dan ketika hari Rebu kita beribadah, di situ Anda terima hal-hal yang baru yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada orang yang hidup sendirian. Ayam saja kalau di kandang sendirian, bingung. Lama-lama ayam itu mati. Banyak orang Kristen itu menyendiri terus. Masa-masa pandemi ini tidak pernah sharing satu dengan yang lain. Lama-lama keluar air mata. Setelah air mata, keluar air hidung. Ya, kalau sudah keluar air hidung, lama-lama keluar air liur. Ya, kalau sudah keluar air liur, lama-lama koid, saudaraku ya. Kenapa? Karena tidak mau sharing. Kita tidak cakap menanggung beban ini, hidup ini. Kita perlu sharingkan beban. Tentukan orang-orang yang layak Anda sharingkan. Tentukan siapa yang layak Anda sharingkan. Ibu dengan ibu, pria dengan pria, supaya di sana Anda bisa mendapat berkat yang spesial. Jadi pada malam hari ini, di waktu saya yang singkat ini, Paulus tadi berkata, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anda harus bisa cakap menanggung hidup ini kalau Anda belajar
menanggalkan beban yang harus ditanggalkan. Jangan Anda gandoli terus beban itu, termasuk dosa yang membebani hidup kita. Ayo tanggalkan itu. Maka Anda akan cakap menanggung beban hidup ini. Serahkan beban yang harus diserahkan. Jangan dilempar, jangan dititipkan. Serahkan. Percaya 100%. Full heart. Serahkan kepada Tuhan. Yakin no. Saya tidak tahu malam hari ini Roh Kudus tiba-tiba berbisik. Ada ibu yang berdoa buat anaknya yang belum dapat jodoh. Roh Kudus katakan, percaya tahun depan akan ada dapat jodoh. Saya tidak tahu siapa ibu yang ada ikut Zoom malam hari ini. Belajar, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ya, jangan lihat situasi dan kondisi. Terimalah beban yang harus diterima. Ayo Anda harus bertanggung jawab. Baik sebagai seorang suami, istri, anak, orang tua, bos, pegawai. Ayo Anda harus berani terima tanggung jawab itu. Beban itu Tuhan katakan kalau engkau pikul bersama dengan aku, engkau akan mengalami kelegaan. Belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rendah hati. Yang keempat, hindarilah beban yang harus dihindari. Kita harus belajar. Jangan sembarangan kita anggap itu adalah salib yang harus kita pikul. Tapi kita tidak sadar itu adalah kebodohan kita. Daud sadar kalau orang ini bersama dengan dia, maka orang ini akan menjadi batu sandungan. Dan Daud berkata, engkau tidak perlu bersama dengan aku. Engkau akan jadi beban dalam hidupmu. Makanya hindarilah beban yang harus dihindari. Dan yang kelima, sharingkan beban yang harus kita sharingkan. Maka di situ Anda akan dapat jawaban, peneguhan bersama dengan Tuhan. Kita akan sanggup bersama dengan Tuhan. Kita yakin kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Yesus yang mampu bekerja sampai hari ini. Dulu, sekarang, sampai hari ini, sampai selamanya. Penyertaannya ada atas hidup kita. Dan kita semua di tempat ini pasti tampil menjadi seorang pemenang. Amin. Pejamkan mata Anda, kita akan nyanyi sebuah lagu. Lukas, silakan. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah memerdekakan kami malam hari ini sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu, jatuh di tanah yang terbaik, berakar, bertumbuh, berbuah. Kami menjadi pribadi-pribadi yang cakap menanggung beban hidup. Seberapa berat, seberapa ringan, apa yang kami pikul dalam hidup ini, kami akan jadi orang-orang yang cakap menanggungnya.
Karena bersama dengan Yesus, kami akan dapat kekuatan. Kami akan dapat sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah roti dan anggur ini, biarlah menjadikan satu perenungan bagi kami. Kalau Engkau sudah menyerahkan segala-galanya di kayu salib, maka segala yang kami alami, beban seberat apapun dalam hidup kami yakin ini dapat berlalu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, persiapkan roti dan anggur Anda di tangan Anda. Tuhan, kami mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Mari Bapak Ibu bisa angkat roti Anda tinggi-tinggi, arahkan kepada Tuhan dan percaya roti ini sudah berubah menjadi tubuh Kristus. Dan yakinlah tubuh Kristus sudah terpecah-pecah buat saudara dan saya. Dan tubuh Kristus melambangkan setiap sakit penyakit di hidup kita. Setiap jerih lelah di hidup kita. Semua itu akan berlalu ketika kita bersatu bersama dengan tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini juga tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Percayalah ini bukan anggur biasa. Kita beriman bahwa anggur ini sudah berubah menjadi darah Kristus. Dan firman-Nya berkata, ketika menjadi satu dengan Tuhan, maka apa yang kita minta di dalam nama Bapa, Tuhan akan mengabulkannya. Percayalah itu dan yakinlah. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda boleh mengucap syukur. Anda boleh berdoa sejenak, berbahasa roh, berterima kasih kepada Tuhan yang baik, yang besar, yang indah, yang luar biasa, yang sudah bekerja atas hidup kami, sehingga pekerjaan Tuhan boleh nyata dan pekerjaan Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kami. Hora pasikirene para takumo yarata kapaya sikirene para. Hora pasikirene para pasikirene para. Saya minta tolong Ci Aling doakan buat peneguhan firman dan juga perjamuan kudus. Silakan Ci Aling. Ya. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah untuk menanggalkan segala beban-beban kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap kami pasti punya beban. Tapi malam hari ini kami percaya Tuhan, semua beban kami sudah tanggalkan. Karena Tuhan sendiri yang sudah menebus dosa-dosa kami semua. Tuhan rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami semua. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami semua mempunyai kesempatan untuk bisa ikut perjamuan kudus, di mana bisa mengenang atas semua jasa-jasa-Mu Tuhan. Engkau mencintai kami. Kadangkala kami kurang bisa berterima kasih padamu. Tapi malam hari ini kami rela Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami. Tuhan sudah mengampuni kami. Meskipun kami sering menjengkelkan. Sering tidak taat pada Tuhan. Sering tidak setia. Tapi Engkau pemaaf Tuhan. Engkau pemurah. Malam hari ini Tuhan, semuanya sudah Tuhan bereskan di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan di Harvest Blessing malam hari ini.
Tuhan sudah mengumpulkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu yang terindah. Kami akan berakhir Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Karena begitu indah Engkau menegur kami satu persatu. Engkau mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua acara malam hari ini, di mana Tuhan kami bisa bersekutu dengan Engkau. Dengan Tuhan kami bisa membereskan semua masalah. Karena Bapa sendiri yang menanggung masalah kami sudah di atas kayu salib. Tuhan sendiri yang menanggalkan beban-beban kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan. Sebentar kita akan tutup ibadah raya malam hari ini. Bagi Anda yang mau didoakan setelah ibadah ini ditutup, Anda bisa stay, Anda bisa tetap di Zoom. Bagi Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live. Tuhan, setiap tangan yang terangkat, hamba melepaskan berkat yang datang daripadamu. Biar pundak kami semakin kuat, beban seberat apapun, tidak ada yang berat. Justru semakin ringan bersama dengan Tuhan. Ajar kami cakap, menanggung segala beban dalam hidup ini. Jangan kami katakan berat, tapi kami boleh katakan semakin ringan. Karena Tuhan yang memberi kami kekuatan menanggungnya. Sehingga hidup kami terus berkemenangan. Kami tidak boleh dikalahkan oleh keadaan, tapi biar keadaan ada di bawah kami. Kami boleh ada di atas bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan kami luar biasa. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, menyembuhkan, menolong, dan memberikan jalan keluar dalam hidupmu hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Ya.